Nah, makanya kenapa saya berulang kali bilang tuh, mohon pastikan jaringan internetnya itu bagus. Baik, Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan tatap maya yang hari ini, siapa yang akan membantu untuk memimpin berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali kegiatan siang hari ini agar kita diberikan kelancaran dan dipermudahkan dalam segala urusan kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, persilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kakak yang sudah membantu untuk memimpin berdoa. Untuk kakak-kakak semuanya yang belum membuka videonya, silahkan videonya dibuka dulu ya. Yang sudah masuk ke kelasnya masing-masing. Bagi Bapak Ibu guru yang belum menyalakan videonya dulu. Kak Neng, Kak Elin, Kak Raden, Kak Riki, boleh menyalakan dulu videonya. Ya, terima kasih Bu Haji Ida. Sudah setelah. Ya. Baik, sebelumnya mungkin kakak-kakak semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada tatap maya hari ini. Ya, tentu saja kakak-kakak semua mungkin sudah siap mengikuti tatap maya pada pertemuan kali ini. Mungkin ada yang mau membantu memimpin ice breaking dari kakak-kakak. Kemudian setelah klik mulai. Nah, waktu yang Bapak Ibu gunakan akan mulai berjalan setelah Bapak Ibu klik tombol mulai. Begitu masuk ke soal nomor 1, yang punya ice breaking boleh langsung berjalan. Ini dia waktunya, kemudian dan daftar soalnya. Nah, ini dia. Kak Saiful biasanya punya nih. Anda masih ragu-ragu terhadap beberapa jawaban. Bingung ya. Biasanya kalau nanya-nanya suka ini tuh ya, ice breaking kalau untuk semua tuh ya. Pak. Gak apa-apa, apa aja lah. Senam mata juga ice breaking. Senam mata. Enggak, ini aja lah. Kayak waktu itu aja lah, kayak fasilitator. Mungkin ini saja. Mungkin yang di sekitar saja ya. Tapi nomor 1 muncul sekitar saja yang sekarang cari di sekitar kita ya, benda-benda yang bentuknya bulat ya. Nanti jelaskan kenapa ada di sekitar kakak-kakak ya, gitu aja. Silakan cari atas, di pojok atas ketika kotak ini. Nah, yang centang, Pak, gimana? Nah, Benda ini cari ya di sekitar kakak-kakak yang bentuknya bulat ya, bulat atau bundar lah gitu ya. Nanti jelaskan kenapa ada di sekitar kakak-kakak benda tersebut. Setelah tadi klik selesai tes, dia akan ada di cermin nih bulat nih. Nah, kapan gini bisa berubah lagi menjadi warna biru atau nah, seperti ini contohnya ya. Kelihatan nggak? Nah, ini contohnya nih. Nah, ini kenapa ada di tempat saya ya, karena ini untuk minuman, karena tadi saya merasa haus, jadi saya beli es seperti itu. Kalau Bapak Ibu Logam. dia akan muncul tampilan kembali ke halaman. Koin logam untuk apa? Untuk ngerok karena saya asup angin. Kicimpring. Kecimpringnya Kak.
Lanjut. Buat cemilan Iya, Kak. sambil makan kicimpring, mudah-mudahan bisa konsentrasi. Iya, soalnya ini Cimpringnya mana Kak? Lihat dong. Kak Dadan. Oh iya, pas. Bulat ya. Nah, bagus. Oke. yang Lanjut. mana tuh? Halaman ini. Itu sudah ada di ujian. Harus bulat, jangan lonjong. Kak gitu. Maka itu cerita semua itu bermotret atau gitu. Dan satu lagi nih, ada di perut saya juga bulat sama. Itu pakai identifikasi informasi. Aduh. Cermin ya, ada cermin Oke ya. buat ngaca. Oh, ngaca ya. Berarti setiap hari ada ya? Ada ini mah. Benda wajib dibawa perempuan. Berarti saya mau ibu dulu baru panggil. Lanjut ke yang lain. Iya. Ada piring. Mana piring, Nak? Nah, Tidak. oke. Oke, Lucian kene. Terusina rujak, mah jauh rujak. Kenapa ada di samping Kak Gita itu? Gelas Pak, gelas. Ada masalah untuk Isi pendownloadannya betul dia rujak makanan siang seperti biasa. berupa Setiap hari. downloadan. Tapi itu ternyata bukan aplikasi ya, Bu. Tapi memang yang harus run terus itu ya. Lanjut yang Iya, belum. Sukro, apakah bulat, sudah karepul. atau gimana Nih, ya, Bu? bola basket. Bisa nanti pas di hari Jumat, di hari Sabtu nggak bisa, itu mungkin nggak ya, Bu? Oke. Kenapa ada di itu? Itu memang begitu, Bu. Karena dia itu jadi bukan aplikasi sebenarnya. Tadi anak-anak baru mengembalikan bola, pas. Oh, pas benar. Oke, Iya, jadi siap. pas sekali ada di dekat saya. Ya. Tadi Kak Imas apa tadi? Sukro, KF. Kenapa? Ada dua. Koin KF, koin. Pokoknya kok 2. Iya, tinggal 2, sisa ngemil. Biasanya sarang baso Bu Imas eta mah. Muhun. Pilus, Pak, pilus. Lulus. Oke, ya benar. Iya, Pilus juga teman bakso tuh. Iya, tadi saya habis makan mie. Ya. Koin KF, koin nih. Mana koin? Sabra koinna. Nah, iya koin 200 ya, lebih kerik ya KF ya, lagi kurang enak badan nih KF. Oh iya, kebetulan ya. Udah beres. Tacat beres karena kurang ya. Kariki, kalau badannya kurang enak, kasih garam dikit nanti juga enakan. Mecin, Bu. Udah tadi dikasih Sasa tadi. Yang lain yang belum? Untuk briefing ini. Udah semua ya? Kayak Apple. Sebelumnya Bapak Ibu sudah beberapa kali di briefing oleh LPDK masing-masing. Si Dimut tuh. Belum. Sabro untuk yang Sabro ini dari LPTK saya belum ada. Baik, kalau udah semua kita lanjut aja ya. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Epul sudah memimpin S-Breaking ya. Harusnya sudah Kita ada beri itu. aplaus untuk Kak Epul, luar biasa Saya dengan lihat S-Breaking-nya. Kami sudah beberapa kali melakukan sosialisasi terhadap aplikasi ini kepada mahasiswa. Kita lanjut ke monitor kakak sudah ada belum slide yang saya tampilkan? Sudah. Oke, bisa dilihat ya. Kita masuk di modul 1.6 mengenai pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Untuk kesepakatan bersama, seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik resend sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan, capaian umum modul, guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Capaian khusus modul, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK.
Izin Bu, saya mau bertanya. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan metode backward design. Untuk agenda kita sesi ini, yang pertama, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Lalu yang keduanya, menganalisa kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Ini untuk tatap maya 2JP ya, untuk pertemuan hari ini. Yang pertama, menjawab 3 pertanyaan kunci. Yang kedua, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Yang ketiganya, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Sebelumnya kakak-kakak semua sudah mengunggah RPP ke LMS kan ya? Sudah. Ya. Kalau udah nanti itu jadi bahan untuk acuan juga untuk pada pertemuan hari ini. Nah, di sini ada 3 kolom pertanyaan. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan perencanaan pembelajaran. Nah, sekarang kakak-kakak boleh dituliskan 3 perencanaan ini di kolom chat ya. Kira-kira apa saja yang diperlukan untuk pada sesi pembuatan modul ajar tersebut. Kak kita punten di mute dulu. Ya, seperti itu. Baik kakak-kakak semuanya menuliskan di kolom chat ya. Kira-kira komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran itu apa saja ya? Kartu ujiannya juga, maaf ya, PTK saya kok tidak di-share ya Bu untuk kartu ujian dan fakta integritas dan yang lainnya seperti itu. Untuk kartu masing-masing Bapak Ibu mengunduhnya di aplikasi pendaftaran buka PPG. Jadi Bapak Ibu buka lagi aplikasi buka PPG. Di situ ada tempat untuk mengunduh kartu, bukan di-share oleh Bapak Ibu.
Baik kakak-kakak, sambil kita menunggu tanggapan yang lain, kita dengarkan dulu penjelasan dari ada Kak Riki. Kak Riki bisa memberikan tanggapannya mengenai kolom yang 3 tersebut. Iya, jadi saya menjawab satu lagi lupa Kak. Yang pertama tujuannya kita harus membuat tujuan pembelajaran, terus yang kedua penilaian, yang ketiga aktivitasnya itu Kak. Jadi sebelum melakukan pembelajaran kita harus tentukan dulu tujuannya itu materinya apa gitu buat dan penilaiannya seperti apa. Lagi buat aktivitasnya, misalnya aktivitas apa materinya bola voli, aktivitasnya seperti apa nanti, passing kah, apakah servis kah, apa ya strateginya gitu Kak. Mungkin itu saja Kak. Baik, terima kasih Kak Riki atas tanggapannya. Kita beri aplaus untuk Kak Riki. Selanjutnya ada Kak Imas. Kak Depi dulu, Kak Depi. Ya, boleh Kak Depi, dipersilakan. Ya, dari ketiga metode tersebut ya pertama tujuan pembelajaran, artinya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran itu, peserta didik itu mau bisa seperti apa. Misalkan peserta didik mampu melakukan gerakan cespas dalam permainan bola basket. Kemudian keduanya materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu seperti pengertian permainan bola basket atau cara strategi penyerangan, dan berikutnya dalam metode pembelajarannya penjelasan dari gurunya seperti latihan soalnya, diskusi kelompok, atau metode-metode lain, penugasan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Depi atas tanggapannya, luar biasa. Kita beri aplaus untuk Kak Depi. Selanjutnya boleh memberikan tanggapan untuk Kak Raden, dipersilahkan. Iya Kak, tidak berbeda dengan Kak Depi dan juga Kak Riki ya tadi terkait dengan komponen yang harus ada yang menjadi pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Yang pertama ya tujuan pembelajaran, sama seperti Kak Depi apa yang akan kita tuju tadi ya. Terus lebih ke materi pembelajaran, jelas apa yang akan kita sajikan dalam untuk mencapai tujuan tadi. Jadi harus berkesinambungan, harus berkaitan dengan tujuan pembelajaran tadi. Nah, metode pembelajaran juga sangat berkaitan atau berkaitan erat ya, karena mau meracik seperti apa pembelajaran kita untuk mencapai ketujuan yang tadi pertama itu. Jadi harus ada 3 ini menurut saya, itu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Raden ya. Udah ada 3 tanggapan, kita beri aplaus ketiga-tiganya. Nah, di sini mungkin ada perbedaan di poin kedua ya. Yang pertama hampir sama, yang poin keduanya ada yang berbeda juga. Nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, ini kakak. Mungkin ini 3 komponen utama yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembuatan perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua asesmen pembelajaran, yang ketiganya aktivitas pembelajaran. Ini konsepan yang backward design ya. Jadi setelah tujuan pembelajaran itu ada asesmen pembelajaran, baru kita membuat aktivitas pembelajaran. Ya, jadi tidak aktivitas pembelajaran dulu baru asesmen. Jadi asesmen biasanya kita dibuat di akhir ya.
Nah, sekarang untuk backward design itu asesmen itu dibuat duluan. Setelah tujuan pembelajarannya kita buat. Nah, setelah tujuan pembelajarannya mau apa, nah asesmennya kita dibuat dulu, dirangkai. Nah, setelah itu kita dibentuk aktivitasnya, pembelajarannya mau seperti apa gitu. Nah, itu perbedaan untuk backward design. Yang pertama tujuan pembelajaran dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Tujuan pembelajaran, yang kedua asesmen pembelajaran, yang ketiga aktivitas pembelajaran. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir, kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Nah, jadi pada backward design ini kita terfokusnya pada tujuan akhirnya nih. Tujuan akhir kita itu pada pembelajarannya akan kita ajarkan mau apa nih si anak tersebut gitu ya. Capaiannya itu mau seperti apa. Nah, tidak seperti yang biasanya kita buat. Biasanya kita yang kita buat itu apa yang kita mau ajarkan gitu ya. Kalau di sini asesmennya mau apa gitu. Baru ke tahap pembelajarannya kita menyesuaikan dengan asesmen yang akan kita capai. Di bawah letaknya. Mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran, apa yang akan diketahui dan diskusi yang dikuasai di akhir pelajaran. Yang keduanya, tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Yang ketiganya, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Contohnya ini fase B ya. Fase B kalau nggak salah SD ya, kakak. SD sekitar kelas berapa? Kelas 2 ya? Kelas 3, fase B. Ya. Untuk elemennya misalkan terampil bergerak. Capaiannya itu peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Sampai 2 jam. Itu saya untuk ke soal studi kasus menunggu dulu atau bisa langsung mulai. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut antara capaian pembelajaran dan TP ya, diturunkan. Ketika kita akan meninggalkan Zoom atau kita selesai semua ujian, nah itu nanti bareng-bareng karena sebelum meninggalkan Zoom kita nanti akan ada manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Ini asesmen pembelajarannya. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Nah, menurut kakak-kakak dari kakak lihat di sini kan fase B elemennya terampil bergerak, capaian pembelajarannya peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuan pembelajaran di sini peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, kira-kira menurut kakak-kakak asesmen yang masuk pada tujuan pembelajaran di atas kira-kira yang mana menurut kakak-kakak? Sebelah kiri ataupun sebelah kanan? Boleh menanggapi, langsung menanggapi boleh, atau diikuti kolom chat juga boleh. Ya boleh, Kak Raden, dipersilakan. Yang kanan, Kak. Kenapa yang kanan, Kak Raden? Karena di sini kan tujuan akhirnya atau tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik mendemonstrasikan suatu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut, bukan mendeskripsikan atau menjelaskan. Kalau yang asesmen dengan pertanyaan jawaban pilihan ganda mungkin lebih ke tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan atau mendeskripsikan rangkaian gerakan gitu. Jadi kalau di sini kan lebih ke praktik ya. Jadi tujuannya lebih ke praktik, yaitu untuk asesmennya juga harusnya berkesinambungan, jadi lebih ke arah praktik gitu. Menggunakan rubrik yang menilai performa rangkaian gerak senam irama. Mungkin itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Raden ya, tentu seperti itu yang seperti Kak Raden beri tanggapan ya, bahwa yang lebih cocok itu ke asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai
menghindari performa rangkaian gerak senam irama. ini kalau udah misalnya di lab komputer. Ini untuk aktivitas pembelajaran. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Aktivitas ini harus menyenangkan, Ada lagi sesuai dengan perkembangan anak, ya. Terus tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. untuk yang tadi studi Nah, kasus itu jadi aktivitas yang sesuai dengan tujuan di atas ya ini dalam apa mengambil proses anak mempraktikkan. harus selesai. Oke. Terima kasih. Ini untuk desain mundur backward design. Di sini mulai dengan tujuan pembelajaran ya. Dari TP lanjut ke pengembangan asesmen pembelajaran. Nanti coba saya tanya. Diakhiri dengan perencanaan kegiatan pembelajaran. Sini untuk langkah lain yang perlu diperhatikan, sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya ya ini, yang pertama memperhatikan diferensiasi, ya, metode pembelajaran. Yang kelimanya mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Selanjutnya menyusun langkah pembelajaran, diakhiri dengan menyusun rencana keselamatan. Ya, jadi rencana keselamatan nanti dimasukkan juga. Nah, di sini kenapa desain mundur atau disebut backward design? Yang pertama memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Yang keduanya, backward design menjadi penerjemah ibu bapak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Yang ketiganya, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Dan kita menganalisis. Untuk pertanyaan refleksi, ibu atau bapak dapat menjawab pertanyaan pemandu atau refleksi Jamboard ya. Kira-kira apa yang ibu bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang ibu atau bapak susun? Bagaimana cara ibu atau bapak mengetahui ketika mereka telah menghasilkan mencapainya? Lalu apakah perencanaan pembelajaran yang ibu atau bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Selanjutnya, apa yang ibu atau bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Nanti untuk link Jamboard saya kirim di kolom chat. Jadi kan sama nih. Iya, Pak. Aplikasi yang sama. Rekan saya beda hari nih. Ya. Oh, di hari berarti di sesi kedua, berarti loading 2 juga. Iya, di loading 2 cuma hanya beda hari. Kadep, aneh amat Kadep. Mana kaos? Terkuat ya yang memotoran kalau alun pakai kaos. Tanggal 29. 29 kumaha orang tetap mukana iraha. 29 mah geus luring, Pak. Oh gitu. Luring asana mah 27. Oh, berarti kayak dimajukan berarti. Ya. Berarti tanggal Rek 25 nya. memotoran ya, rek memotoran alun-alun pakai kaos eta. Tanggal 25 beres. Kamer ka Polantas. Boleh kakak dicek di kolom chatnya. Berapa nih? Berah. Iya, Pak. Mak, mari lewat tutup mak, toko. Pindah. Didinya sabar bulan.
Kalau ngomongin toko eta pareman. Mau ngomongin toko. Pareman, toko ibu dia. Itu kumaha Pak Belit gitu jambotna lieur misieuna. Ya, yang mana itu jembotnya yang diisi? Alat Kakak ngisi di 1.6 ya, diperbesar aja kakak, jangan dirubah-rubah. Gerak. Serang dulu ya. Baik, ini waktunya di sini. Kakak-kakak jangan terlalu besar ya bikin sticky note-nya, jadi sesuaikan dengan kolom yang sudah disediakan. Terus jangan mengubah-ubah juga, kalau mau di zoom diperbesar. Mungkin skala kakak-kakak di monitornya masih kecil ya, jadi di klik aja yang untuk zoom. Di situ sudah jelas untuk pertanyaannya. Jadi kakak tinggal mengisi di bawahnya dengan sticky note.
Soalnya digeser-geser tuh. Lain digeser eta mah dono di copy paste nyaran. Ini saya sendirian ini di sini sticky note, yang lain pada kemana ini? Emang nggak ada Pak, itu yang lain nggak pada ngisi gitu. Nggak ada, saya sendirian aja ini, yang lain nggak tahu ini. Pak Coba F Pak ini. di ini lagi Pak diulang lagi coba ke ininya, ke linknya coba. Waduh. Coba Takut, di close. takut di mana itu ininya? Salah kamar tuh. Iya, ini kenapa saya ada di PKG kepolisian? Salah kamar tuh. Kita mah Yoga bahasa Inggris gitu. Enggak, ini saya ada di PKG Fisika tadi, Pak Budi. Nah, itu benar. Bahasa Inggris. Coba saya masuk lagi nih. Bisa penjual. Ada enggak di sini ini? Kakak Budi. Nah, sekarang kebanyakan ada. Tuh, banyakan tuh. Ya harus di awal lagi. Udah beres. Udah. Oh, dari kamu udah kayak gitu. Selamat pagi bosku. Jadwalnya tapi orang gitu orang yang sekali. Kakak, mau tanya dong, itu 4/4 sama 3/4 sama ya pertanyaannya? Apa saya salah baca gitu? Yan, hari ieu kumayan gede-gede ieu kotakna.
Mana kayak kalem. Mana sih? Lu mana? Di mana ayana ieu? Aduh leungit Lu deui. mana? Belah mana ya? Kayak nengan heula Devi belah mana ya? Itu soal lompatan bae teh ka mana? Aduh, panik. Di gedean teh dek gede. Kayak warna naon, Kak Devi? Warna Iya. standar. Ininya hurufnya nggak gede-gede, letik baik, bener Kak Devi. Digedekeun ge. Digedekeun kalang ngilu jalan muter. Kayak digedekeun ya, Kak. Kalem. Kaep. Kalem. Naon? Yo monitor Devi gua gedekeun heula eta na monitorna. Gede kan? Di sebelah Ah, kanan. gede-gede, geus Yan. Itu jadi poho deui jawaban Cuma tulisannya kaep. Tulisannya letik baik kaep mah ya. Naon nu leutik? Tulisannya. Ada tulisan mah geus sakitu, tinggal gedekeun bae yeuna. Zoom-na. Dia geus gede na kaep. Eta na sebelah kanan, sebelah segi kanan. notna. Skinotna letik bae ieu na geus gedekeun skinotna tapi tulisanna letik bae nu lain mah galede tah tulisanna. Iya. Eta dong nu ieu nya, kagitanya leutik tanya. Ya KF tulisannya nggak kelihatan. Bae kaca pembesar ya mah. Tinggal ngetik doang gitu bae. Kecil KF Di aku mah gede tinggal di zoom bae layarna. Di zoom atau tinggal di blok kan Layarna tulisanna panginten. Tulisannya hurufnya. Tulisannya kecil, tulisannya kecil kayak gitu. Tulisannya udah medium. Kalau di gitu. mas nantinya kegedean kotaknya. Oh, kegedean Ibu mah punten. Medium sama aja ini tuh. Ketik medium secara baik. Ganti laptopnya. Aduh, edan geus ada. Eta nu leutik mah dongna nu bogana leutik. Ya sedang kena GF. Sedang. Geus ulah ngaganggu aing keur getikan kewan. Aing poho deui betan mana soal ieu. Ya soalnya ke mana ieu? Soalnya geus acak-acakan ge aya soal di mana soalnya teu mangge soalnya. Ini yang lag tetap aja kecil. Eta soalnya ulah digeser ke kanan coba yuk. Aya nu gede. Aduh aing soalan nutupan jawaban. Kalem. Coba. Jawaban nutupin soal. Nah, tutupan tuh tetap bisa. Aduh, acak-acakan yuk. Ageng dah. Bisa aja. Aduh, kayak aneh. Oke, mana nu geus dijawab mana encan ya? Malah nu mana Pak? Hei, hari nu luhur mah soalna eta aya di sebelah kiri ieu kuari ngahendepan ke kananan teh bosan. Wis, arek nyieun kotakna lah. Ih, letik baik hype ya. Sana. Waduh. Mana eta? Aya ieu nanti sih aya font-fonang eueuh nya. Oh, astagfirullahaladzim. Ini namanya Ibu Budi Handayani ngacak-ngacak batur bae ieu. Aduh.
Nah, dibenerin. Apa sih ya? Bagian. Halo. Siap. Kak itu yang 4/4 sama 3/4 sama ya soalnya. Coba Nah, bagian kakak pertanyaannya coba. dibesarin dong. Ya, siap. Ini dirapihin lagi. Nanti kalau dirapihin, jangan Liar. diubah lagi ya, kakak-kakak. Ini udah Dari dirapihin. Kapasil. Pertanyaan 3/4 sama 4/4 itu sama. Yang 4/4 harusnya, yang 3/4 harusnya, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan? Nah, iya. Sesuai Yang. dengan pertanyaan yang di sana. Ya, Ya, aja. Panggadeankeun deui nu ieu yeuh. Aing gede gigi bae. Belah mana ya? Belah mana ya? Liar. Yo. Nah, ieu pabeli jeung Budi Handayani tah. Udah gede-gede nih, kakak udah dirapihin tuh. Ieu di Neng di pabeli. Aduh, aing. Pengembangan fisik. Erpian, awas tah, KDP mah tinggali gede eta tinggali busana gede tinggali nutupan kabeh. Kaluhur nutupan kabeh. Kabaca mun leutik teu kabaca. Nah, ieu wadahna ieu gede. Kalem. Siap. Gedeankeun. Gedean kan ka Maerot. Nah, eta pokoknya ditawaran tadi oge. Eta Budi teh tadi geus sian teu kuliling acak-acak padi. Cekap sakitu. Kayak digedean di dieu. Biasa teh. Ah, mantap kotakna hese. Sekalian itu yang pertanyaan 3 dan 4 diubah aja salah satunya. Diubah gimana? Diubah penyesuaian dengan yang ada di slide. Oh, di slide. Ya. Jual asup karena peran guru peserta didik. Itu pertanyaannya ada tuh di slide ya. Wah, atau tuh tinggal itu. Wah, benar the best pokoknya nama Kadadan. Diganti tuh Kadadan. Kaep, coba bikinin kotaknya kaep, iya letik dari dia mah. Atuh lamun urang nu nyieun mah nama urang nu aya. Engke, enggak, lain bisa diketikkan nama mah di bawah. Ah, di bawah Bedanya? ya saya namaan. Iya teh. Letik bae tulisanna. Nah, geus teu kudu aya namaan jadi hendak muncul sorangan meureun. Kurang, ke saya dihapusan lah. No, iya. Apa salah? Halangan tah. Anu nyeunan tapi tadi jieun-jieun. Arosong we. Nyeunan we sticky note tadi kaluar-luarkeun. Halo, eta mah pangkabagian eta mah Kak, pangkabagian di bagian kolom. Nah, saya ngetik kalau dihapusan. Hurufnya Gede kecil ting kabudi, gede teuing eta gede ting katutup kabeh. Nu beuneu nu mah da can nyen kotak. Kayak orang handap aya kabudi. Da mah nama teu bogeun kotak tadi kuriling. Iya urang tah ngambil tah narik ke handap teh tina buku tah. Buku naon? Tah tanda lembaran. Ya. Hollywood teh hayang seuri. Ya, Hollywood sticky note beda aya. Hollywood ieu cakan-cakan. Yang udah dirapihkan jangan kakak-kakak dirubah-rubah lagi. Ya kakak udah makan kakak. Nah. Lu ngubeng Pertanyaan 1 udah pada rapi. Ada pertanyaan 2 dirapihkan.
Ya minimal setelah mengikuti PKG dapat ilmu caranya sticky note gitu ya. Betul. Iya. Liar, liar. Cara ngacak-ngacak sticky note. Eta. Sama ini ya. Sarua we tage pengalaman. Kemana kan ya Pak dipindahkan? Entong kahiju kagian di dia. Oh sok. Kayuyun Baik, mulutnya anggur, kecil Kayuyun. Iya, kecil ya. Ini cara membesarkan gimana ini? Ya udah Kemerot. Nanti saya gedein. Tuh. Kita gede amat. Aduh, kehalangan. Mangge madu Bu Neng, mangge madu tiap wengi. Kumaha ku panas. Geser ke mana eta? Ih, pabelit. Aya Budi di dieu ngahalangan deui. Serius ya, ngali muka-mukanya serius. Tah tinggal di Sukmana gede tah tinggal tah. Tah. Nutupan kabeh. Ting mau ulang halang. Nutupan tinggal cek aing nutupan kabeh, Pak. Cek aing. Ulah. Yan, nutupan kabeh cek aing ge. Kumaha leutikkeun? Kumaha hese awat ieu? Woi, Erpan, leutikkeun eta. Ki ulah halangan. Terek kitu mah terek leutik terek bae. Oh, GF. Kayak geser lah. Pindah-pindahkeun lan ya. Hiji deui warna biru tingali. Nu warna biru geus gede gitu tingali. Nu warna biru sebelah kanan tingali. Enggak geser. Ih, geser ka dieu. Kayak ketinggalan jawaban nomor 2 ya. Aduh, aing. Nah. Ada Epi akan warna biru sebelah kanan ka mana eta gede gitu. Liur da pabelit aing poan lamun teu beres sticky note para rusi ieu ngatur-ngatur ieu na ukuranna. Turi. Sakramen game kieu euy. Budi ku yang dibantuan Budi tah gedean. Gede-gede. Noda. Gede teuing, woi. Woi, ngacak di Budi mah ngacak. Aduh. Ulah segitu juga. Noda. Kita pertanyaan woi. Bagaimana cara ibu bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapai? Yan, ieu kumaha ieu terek gede deui Yan. Nu mana? Ieu. Tah deket Budi tah. Deket Riki. Halo, apa Nay? Siap, Kin. Kedap. Halo. Apa? Mau di sekolah? Bu. Tah eta Yan, benar eta. Tah. Apa? Kurang ageng teu. Atau ada Telita itu di situ. Enggak saya ngetik na leutik mah.
Kia. Ada Teh Oh, Dita. oke, kan digeserkeun. Ini saya. Kosong. Gitu. Awas pi, halangan pi, gede ting. Ieu rek nulis aya Budi di dinya hese ngetikna. Aduh. Awas eta gede ting. Dah gede gede. Tadi gede-gede dah. Yan, anu Abudi teh Yan. Tadi uyak bayan. Saya udah di Yan. gede kan dia satunya. Tah. Tadi gedekeun ku Erpian. Nuhun. Sami-sami. Buka praktek baik itu yang ngagedekeun ya. Nah, dihapus euy. Ini tulisannya tetap kecil nih. Dari 4/4 ke mana soalnya? Aduh. Di kiri Pak, di kiri. Di kiri dipindahkan ke kiri. Oh, ini mana tadi urutannya? Saya lagi nulis sih urutannya. Kemana nya? 14. Hei, Ibu Kesarasi. Punya aku Kak Aep. Lain orang nyernu orang tadi geus diketik lah. Kemana korenya? Itu Kak Aep tulisannya gimana, hurufnya kecil aja itu. Waduh, bahaya eta Bu. Bu. Coba diperbesar dong Kak. Bu, no Ibu, Bu. Waduh, bahaya. Iya. Coba dong besarin. Mana? Itu. Maerot. Jangan nyempil. Yan, ada pertanyaannya di mana yuk? Arek ngajawab kumaha jauh pertanyaanna. Nah, dianap, Om, dianap. Handap Jadi mana? dianap ayeuna dipindahkeun deui itu. Iya mah titik hiji titik opat. Nu mana nu digedekeun, Bu? Tulisannya hurufnya Kak.
Yang mana nih? Warna apa? Yang warna ungu. Ungu. Kakak jangan mengubah soal pertanyaannya ya. Udah aja di situ. Nah, kakak cuman Warna ungu. mengubah stick aja. Yang tengah. Nah, karena ini mah kalau modul lain nih, aduh. Yang nomor berapa, Bu? Nggak ada namanya. Belum. Nggak ada namanya, letik teuing. Letik teuing. Nu mana nu CGF eta, Nes? Anes. Tapi eta gede amat ieu ngabekeun lahan euy. Lain digeser-geser-geserna pugu. Nyen di we eta hapus lah we geuleuh tinggalnya. Untuk nu lain euy. Waduh. Awas ya, Kadepi. Keur kuliah mah baheula eueuh euy kikian euy. Kakara manggihan saumur-umur. Aduh. Oh, ini di bawah. Hari ini enak masih kayak orang dijian di sekolah pangreuteut teh guru-guru dah. Bener, Bener. Jadi cenah rada aya hiburan teh nya, isian tapi hiburan gitu. Ngagawean guru senior bae uray. Pak Kejeut, Kak Aep, Pak Kejeut. Ya. Guru kursus lah enggak kagian ya. Kurang kacekek beta. Enggak siap. Kejing, aduh. Tuh, aing poho betul deh. Lima detik wae tuh Bu Imas mah. Muhun. Da nu urang da gedekeun da. Kumaha eta ayo? Coba kadi. Coba yuk kayak Kama Erot. Itu udah ekstra loh, ekstra. large. Dan coba gedekeun saya tah, gede-gede euy. Saya gedein semuanya. Sok, bikin dulu aja. Gop ya. Baterai lu. Oh, nggak login kali Ibu mah. Oh, kumaha jatah ngaranan ya? Kalau mana tuh dibuat aja, 20 lagi nih, 500 bulan. 2 lembar, 10. Digeser deh. Jangan mindah-mindahin itu apa? Pertanyaan. Kebaca, ketutupan dah. Ayo kotak saya tadi mana ya? Ke kanan Pak, paling kanan tuh aya tuh warna biru. Leungit kotak. Oh di ujungnya, ya. Ya, itu. Woi, kemana jalan sorangan, eh? Mana lu? Digeser-geser bae, bener. Menghilang. Mana? Demo. Ada jawaban orang Yan, tadi ke mana Yan tadi? Bawa ke Pasil. Kaluhur. Ada pertanyaan. Ih, kemana yuk? Aya di luhur. Ada dirapihin semua. Angketnya lamun rapat geus we ieu harapan-harapan guru-guru tah.
supaya rapatnya Nu lila. ayak lila tutupan gawe. Ini di cabean coba. Cabenya mulai dibuka. Nulis keluar tina kotak. Balik apa? Dan itu Nah, kalau ini apa ya Pak di jadi si apa ya no dia kan ini kan gede teuing tuh nya. Padahal mah yang gede mah apa ya? Si mah skalana gitu. Kurang ini kan standar ya. Jadi ukuran mah udah standar cuman di nilai kurang apa itu tuh kan. Tuh kelihatan loba ya. Kabeh aya tugasan. Aya acak-acakan kan. Bawa kan dia. Nah. Ngetik kita proses. Coba. Iya. Dia tambah body. Ervian, ada pertanyaan ya sabar ayo. Ayo opat. Kan opat. 2.4 aku kemana? Hilangnya itu guys. Ayo opat om. Opat. 7. Satu 3 4 2 10 Baik kakak-kakak, nanti untuk tugas itu bisa dilanjut setelah selesai gini ya. Sekarang kakak-kakak masuk ke room awal lagi. Bisa melihat slide. Kita lanjut slide dulu ya. Nanti kakak-kakak boleh melengkapi tugasnya setelah kegiatan ini di link yang ada itu. Copy dulu aja linknya.
Baik, semuanya sudah kembali ke slide. Kita lanjut. Dimohon semuanya di mute dulu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar ibu atau bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Kira-kira bagaimana tanggapannya? Boleh langsung menanggapi ataupun diketik di kolom chat. Ini modul ajar yang kakak-kakak sudah dibuat dan dikirim ke LMS ya. Apakah modul ajarnya itu diawali dengan identifikasi capaian atau tidak? Kita lanjut. Fasilitator meminta peserta menandai di RPP masing-masing jika terdapat tahapan identifikasi capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran di dalam perencanaan pembelajaran. Ingatkan pada peserta bahwa analisis ini semata-mata untuk menyesuaikan dengan backward design dan tidak untuk menelaah cara pembuatan modul ajar yang benar sesuai kurikulum Merdeka dan bukan juga untuk menelaah cara pembuatan RPP yang tepat sesuai kurikulum 2013. Yang dicek adalah keberadaan tujuan pembelajaran, apakah berada di awal RPP atau modul ajar, dan apakah telah menerapkan ABCD sesuai backward design. Nah, coba RPP atau modul ajar yang kakak-kakak buat tersebut yang dikirim di LMS, apakah sudah sesuai dan menerapkan metode ABCD sesuai dengan backward design? Bagaimana kakak-kakak? Apakah sudah sesuai? Kalau RPP atau modul ajar yang kakak-kakak belum sesuai, nanti kakak-kakak boleh mengeditnya atau memperbaikannya, diperbaiki sesuai dengan metode penggunaan backward design dengan menerapkan ABCD. Nah, di sini untuk ABCD dalam tujuan pembelajaran, kita merumuskan audience, ya. Terus merumuskan juga behavior. Dilanjut condition, diakhiri dengan degree. Degree ya. Jadi audience itu lebih ke peserta didik, misalkan mampu menerapkan apa gitu ya. Terus misalkan peserta didik dapat melakukan apa, nah itu masuknya ke audience. Kalau behavior itu seperti peserta didik, misalkan mampu memukul, menendang, menggiring, mengumpan atau menahan serangan ya. Selanjutnya ada conditioning. Nah, di situ seperti anak itu metodenya dengan menggunakan berpasangan atau kelompok ya, cara prosesnya. Yang terakhir ada degree, yaitu seperti contohnya 90% akurat, terus jaraknya berapa meter, misalnya 3 meter, terus selama 10 detik tanpa jatuh. Nah, itu. Nah, apakah modul ajar atau RPP yang kakak-kakak buat sudah mengacu terhadap ABCD tersebut? Kalau belum, nanti diperbaiki dan dikirim ulang. Ini untuk dalam pembelajaran. Nanti di sini tetap dibagi menjadi kelompok yang
masing-masing anggota kelompok menyiapkan rencana pembelajaran atau modul ajar yang telah Ibu atau Bapak unggah pada sesi asinkronus. Dalam waktu 20 anggota kelompok atau pelajaran belajar untuk diaktifis dan terkait dengan aktivitas belajar. Perhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggota. Tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Nah, nanti saya buat kakak-kakak secara kelompok ya, menjadi 3 kelompok. Nah, pilih aja salah satunya dari setiap kelompok, ada satu RPP atau modul ajar yang mau kakak-kakak perbaiki atau nanti ditanggapi untuk menjadi dipresentasikan terhadap kelompok lainnya, seperti itu ya. Nanti saya bentuk dulu untuk tiap kelompoknya. Untuk waktunya 20 menit ya. Untuk kelompoknya kita bagi dulu. Satu, dua. Boleh kakak-kakak yang belum masuk dulu ke room. Kabut masuk dulu ke room. Sorry. Kelompok yang Bugita.
Baik, kakak-kakak sudah bergabung semua ya. Kak Dadan. Ya. Untuk kelompok yang sudah bersedia, kira-kira? Keluarkan Pak Depi. Kelompok 1 siap. Oke, mangga dipersilakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Dipersilakan untuk mempresentasikan hasil dari analisa. Mana presentasinya Pak Depi? Sabar. Bisa terlihat kakak-kakak? Bisa. Bisa. Ya. Ini RPP yang tadi kami perdebatkan di kelompok kami antara benar dan salah, tetapi tidak ada jalan keluar. Tidak tahu benar atau salahnya. Ketujuan Pak Depi. Tujuan. Dan setelah dicari-cari, ternyata ada tujuan pembelajarannya. Ketemu sama Bu Neng tadi. Kemudian berikutnya ada pemahaman bermakna. Udah tujuan dulu aja. Minimal tujuan dulu saja. Kalau mungkin kalau dulu di sebelum former itu apa tuh? KTSP sintaknya mungkin ini sudah lumayan lah. Meskipun belum sempurna, tapi memang seperti inilah adanya hasil perdebatan kami tadi di kelompok 1 memperdebatkan modul ajar ini. Ya mungkin sekian dari kelompok. Menambahkan nih dari modul ajar yang ditampilkan oleh KDP, di mana di sini tujuan pembelajaran sudah menggunakan model ABCD, di mana audiensnya itu A-nya audiensnya itu adalah peserta didik, kemudian behavior perilakunya yaitu kemampuan mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, daya tahan, kekuatan dan sebagainya. Kemudian kondisinya yaitu pengukuran hasil sesuai dengan potensi dan kreativitas dimiliki serta pengembangan nilai-nilai. Untuk kriterianya di sini ada nilai-nilai profil Pancasila dengan seperti gotong royong, kemudian perilaku hidup sehat, dan serta kehidupan sehari-hari. Mungkin itu pada secara keseluruhan bahwa RPP ini, model ajar ini sudah mencakup pada ABCD. Mungkin itu aja dari saya tambahannya. Terima kasih. Kakak Dodi, Kakak Neng mau menambahkan? Cukup. Mangga Kak Elin, dipersilahkan. Cukup. Maksud Kak Elin mau tepuk tangan dengan hilap. Oh maksudnya iya, gitu. paham. Oh, gambarnya mah. Maksudnya mau tepuk tangan. Ya, terima kasih Kak Elin. Kepencet. Aduh, ya, nggak apa-apa ya. Gimana tanggapannya yang lain? Cukup? Cukup. Asa di sekolah tehnya orang ke muridnya cukup. Anu nanya udah. Cukup. Masnya tidak jauh betul. Orang yang arti. Pulang aja Pak Guru. Ingin jajan. Ya berarti emang sarwananya orang teh.
Oke, kakak-kakak nanti untuk kedepannya mungkin diperbaiki ya mengenai RPP atau modul ajar yang sudah kakak-kakak buat. Di situ kakak-kakak nanti buat aja langsung tujuan pembelajarannya itu apa ya. Di situ ada aspeknya apa, tujuannya seperti apa. Nah, di bagian keduanya langsung ke rencana pertolongan siswa dalam pembelajaran. Nah, di situ ada rencana pertolongan. Contohnya identifikasi resikonya. Nah, resikonya misalkan cedera otot atau sendi. Nah, tindakannya itu apa? Misalkan dengan menggunakan pemanasan yang cukup. Nah, itu kan untuk membantu ya, untuk membantu tingkat cedera otot ya dengan cara pemanasan. Nah, itu dimasukin juga ke dalam modul ajar ya. Terus misalkan kecelakaan di lintasan, itu identifikasi resikonya ya. Terus untuk tindakan pencegahannya dengan cara apa? Misalkan pengecekan lintasan agar anak tersebut tidak cedera, misalnya seperti itu. Nah, di kolom ketiga baru asesmen otentik penilaian. Ya, setelah tujuan tadi, terus ada rencana pertolongan, yang ketiganya ada penilaian. Nah, penilaiannya kakak-kakak buat. Jadi di penilaian dulu di atas ya. Setelah itu baru ke prosesnya. Ya, proses yang kakak akan buat sesuai dengan asesmen yang dibikin gitu. Jadi ke asesmen dulu baru ke prosedur proses gitu, pembelajaran ya. Jadi yang saya lihat di sini masih ke proses dulu. Kakak proses pembelajaran baru ke asesmen gitu ya. Bahkan tujuannya juga ada di slide keberapa ya? Gitu. Nah, nanti diperbaiki menyesuaikan dengan materi yang sudah disajikan di modul, disesuaikan, kemudian nanti diunggah kembali ke LMS. Ya, mana sih di sini ya? Sebelumnya kakak-kakak di sini apakah sudah ada yang buat video? Kayaknya KDP udah membuat video ya, ngelihat statusnya Kak Deden mah. Kebetulan tadi saya sudah membuat video 30 menit. Kak Deden waktu kemarin lusa sudah. Luar biasa ya, berarti sudah mempersiapkan ya. Sudah tinggal upload, tinggal nunggu instruksi kapan diupload. Gitu. Oke, siap. Yang lainnya boleh dipersiapkan. Nah, kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Menganalisa udah, presentasi kelompok ya, sudah. Kemana? Nah, ini untuk lakukan, Ibu atau Bapak akan bekerja secara mandiri. Yang pertama, menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator dan mengunggah hasil perbaikan RPP atau modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design ya, yang tadi diperbaiki. Terus selanjutnya pada bagian lakukan modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Ibu atau Bapak diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersama dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak atau Ibu, peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design ya. Nah, selesai. Baik, untuk pertemuan ini pas pada jam 3 ya. Boleh sebelum kita tutup, mungkin dari kakak-kakak ada yang bisa merefleksikan dari kegiatan ini. Boleh dengan merefleksikan situasi kakak-kakak saat ini, pada saat mengikuti, terus boleh oke, Kak Raden, dipersilahkan Kak Raden. Ya Kak, izin merefleksikan ya. Mungkin lebih ke apa yang saya dapat di hari ini kali ya. Jadi untuk biasanya kita penyusunan RPP itu yang biasanya kita lebih mudah sekarang untuk mendownload dari PMM ya, tinggal edit sedikit. Nah, dengan adanya wawasan dengan metode yang dari tujuan yang di awal, terus asesmen dan seterusnya sampai dengan berdiferensiasi, itu
kita bisa dapat ilmu baru untuk merencanakan pembelajaran yang lebih terstruktur, efektif gitu, yang jadi segitiga yang tapi terbalik gitu. Jadi intinya tujuannya yang kita dapatkan gitu, bukan balik lagi kayak gimana kita mau mengajar tadi kata fasilitator katakan. Jadi semoga dengan nambahnya ilmu ini saya bisa lebih baik untuk merencanakan pembelajaran yang efektif gitu, yang sesuai dengan tujuan yang apa yang kita capai gitu, bukan apa yang kita mengajarnya mau apa gitu. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Raden atas refleksinya, sangat luar biasa sekali. Kita beri aplaus untuk semua kakak yang telah mengikuti dan aktif pada sesi tatap maya hari ini. Boleh untuk kakak yang mau memimpin, membantu untuk berdoa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Mengakhiri kegiatan kita hari ini agar ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kehidupan berbangsa, bernegara, untuk menjaga ketertiban dunia juga. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Foto-foto. Oke. Terima kasih Kak Depi sudah memimpin doa. Boleh ada yang mau membantu Yan, untuk ya memotret? Siap. Foto Yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3 Buneng. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Kita off dulu rekaman.